Bang Agung. Apa kabar Bang? Baik kabarnya Baim. Gue manggil lo Baim dan tetap Baim gak apa-apa kan? Itu sapaan hangat gue kalau. Gak apa-apa, kalau lo manggil gua Agus itu gue bingung. Iya ya, 2024 ini tahunnya Agus. Jadi gimana. Terima kasih nih udah ngajak kita buat podcast lagi. Ya fun fact nih guys, gue ngajak dia karena ini lagi libur semester aja nih, libur sekolah. Iya betul. Karena mau sekolah lagi libur. Karena nih, guys. kebebasan guru itu hanya pas lagi libur semester, bukan dari gaji. Ya tapi itu yang lagi viral itu semua segala macam tentang guru di segala macam, ya itu biarkanlah berlalu ya, tapi libur lah, tetap libur. Cuma di Indonesia doang gaji guru bercanda tapi kerjanya mencerdaskan bangsa. Ois, terima kasih. Ini sebenarnya gue bingung nih antara itu jokes, pujian, atau emang kenyataan. Hanya kalian doang yang tahu tuh. Fakta apa enggak? Silakan, kayaknya masyarakat lebih tahu deh. Nah, ngomong-ngomong undangan yang gue dapet nih ya, itu kita akan ngebahas PPN. Bener gak sih? Iya. Nah, bener, tapi gue mau disclaimer dulu ya, guys, gue bukan orang pajak, gue bukan ahli pajak, tapi gue orang biasa, tapi boleh dong gue ngomongin pajak, karena pajak itu adalah hal yang gue ketemui setiap hari. Kenapa? Karena gue beli sesuatu pasti bayar pajak, kayak begitu. Jadi jangan bilang kalau orang kecil, orang kelas menengah itu nggak bayar pajak. Kata siapa? Justru malah kita banyak menyumbang pajak dari apa yang kita beli, kita konsumsi, atau kita dapatkan jasanya gitu. Ya, jadi gini guys, kita hari ini akan bahas tentang pajak 12%. Disclaimer ya, ini 12 pajak ini, pajak 12% ini kita ketahui setelah Pak Prabowo terpilih. Tapi yang menyampaikan ini Menko Perekonomian itu Pak Erlangga Hartarto gitu. Iya. Dengan clickbaitnya gini, dengan kalian memilih Prabowo maka Anda memilih keberlanjutan. Berlanjutan yaitu pajak jadi 12%. Kenapa kok jadi 12%? Padahal kemarin 11 bang. Ada gue punya teori konspirasi. Biarkan ini teorinya mengalir gitu ya. Tapi sebelumnya ini ya, cemiu. Ya, cemiu. Correct me if I wrong. Tapi kita berdua jadi correct we if we wrong. Jadi gitu ya guys, kayak begitu. Nah, gue punya teori konspirasi tentang 12% ini. Jadi gini, di debat Pilpres kemarin ya, kita sama-sama nonton dan rakyat Indonesia juga banyak yang nonton, cuma sedikit kayaknya yang nggak nonton, dan bahkan kalau nggak nonton langsung pun nonton ulangannya banyak gitu ya. Iya. Nah, tercetuslah penilaian ya dari salah satu calon bilang bahwa nilainya itu adalah 11/100. Nah, 11/100 adalah 11%. 11% itu adalah pajak kita, PPN kita gitu ya. Jadi pajak PPN kita adalah 11%. Ya. Apakah setelah terpilih ini kata-kata tersebut membekas? Membekas ya bang? Sehingga harus diganti ya. Diturunin nggak mungkin. Naikin ya, mungkin. Nah, tapi dinaikin. Ya, naikin gitu. mungkin. Ya, jadi kalau diturunin kan pendapatan negara jadi turun. Tapi kalau dinaikin pendapatan negara jadi naik. Tapi ini disclaimer ya, ini teori konspirasi. Tapi itu belum pasti ya bisa naikin penghasilan negara. Jangan dianggap ini suatu kebenaran. Pintar-pintarlah masyarakat menerima informasi. Ya, disclaimer, dan jangan tangkap saya Pak Prabowo. Ampun. Tapi sejoknya emang masyarakat Indonesia atau rakyat-rakyat itu punya hak untuk mengkritisi. Nah, setuju gue. Karena kita punya namanya legislasi, eksekutif gitu juga. Mereka yang mengeksekusi, berarti kan mereka juga harus memikirkan apakah eksekusi yang mereka pikirkan atau mereka rencanakan itu bagus buat ke depan buat masyarakat. Nah, itu dia nih. Jadi memang lagi rame nih ya. Masyarakat teriak-teriak karena kemarin PPN naik 12% ini ya, itu nggak jelas. Nggak jelasnya apa yang dinaikin. Kalau misalnya dipukul rata ya kan, semuanya naik 12% apapun tanpa keterkecuali lah. Masyarakat kan yang bayar pajak PPN kan langsung, beda sama PPH. Dan ini lagi rame nih pertempuran antara bahasanya adalah pengertian PPH dan PPN. PPH di negara kita itu sangat sedikit yang bayar karena memang aturannya jelas. Kayak begitu. Sementara PPN mau nggak mau, suka nggak suka, gede atau kecil, udah punya KTP apa belum, tetap bayar kan PPN. Selama dia dapat barangnya, selama dia dapat jasanya, nah itu kena pajak. Gimana Jadi dong? ini guys, PPN itu lebih ke barang dan jasa. Pendapatan negara dari barang dan jasa.
Tapi kalau PPh itu dari pendapatan perorangan sama badan dan usaha gitu. Nah itu dia, masyarakat banyak yang awam soal ini juga, nggak ngerti juga, dan banyak yang nggak ke kantor pajak ngurusin pajak ya. Kebetulan aja saya kenapa bisa bahas pajak ini ya, secara pribadi memang setiap tahun rutin ya kita ke kantor pajak buat bayar pajak pribadi kayak begitu ya. Sebenarnya bukan bayar pajak sih, lapor lapor pajak, karena bayar kan langsung. Kalau udah bayar terus disuruh lapor lagi. Jadi gini disclaimernya, kita lapor pajak belum tentu kita diwajibin bayar pajak gitu. Nah itu ada yang namanya PTKP, PTKP apa tuh? penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak kayak begitu. Dan itu jatuhnya adalah PPH, pajak Silan. penghasilan. Tapi kayak begitu. lucunya gini guys, faktanya PPh itu ada pengecualian yaitu PTKP. Tapi kalau PPN di sosmed kita banyak banget tuh blunder atau banyak banget info Misleading ya. bikin bingung gitu. Misalkan ini cuma barang-barang mewah gitu. Padahal kata siapa? Diklasterisasi aja belum, dirilisnya juga belum. Harusnya kan kalau mau emang barang-barang mewah, kenapa nggak namanya jadi pajak barang-barang mewah? Atau untuk jasa, misalnya jasa-jasa yang emang tersier, bukan jasa-jasa yang dalam tanda kutip ya, atau unquote, itu jasa yang umum-umum aja kayak begitu. Contoh, kita naik pesawat pribadi atau jet pribadi ke Amerika, ya itu kan kenain pajak ya, nggak apa-apa itu kayak begitu. Atau beli roti yang harganya 400.000. Aduh. Maaf ya nih, maaf guys, tapi itu memang Roti barang apa mahal, itu? jasa mahal. Roti apa itu? 400.000. Pokoknya dulu diupdate gitu ya. Kita aja belinya yang 4 ribuan, itu 1000% beda. Pastilah. Gila. Ya, kan? Mungkin kokinya sama bahannya premium. Waduh. Tapi gini guys, 400.000 terus naik jet pribadi itu kalau dipajakin sah-sah aja, karena dia beli ataupun pakai jasanya aja itu mampu, apalagi bayar pajaknya kayak begitu. Dan itu yang dikenain pajak ya nggak apa-apa, ya memang patut, karena nggak semua orang menikmati itu, sehingga kalau dipajakin ya wajar kayak begitu. Kalau semua orang yang hidupnya bergantung pada suatu hal terus itu dipajakin, nah itu tega sih. Itu tega sih sebenarnya. Sebenarnya harga ini apa ya, naiknya pajak 12% itu guys, itu ada kaitannya dengan tax ratio. Nah, tax ratio. Ngomong-ngomongin tax ratio, ini juga nih jadi banyak misleading nih. Tax ratio itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa sih? Rasio pajak atau penjelasan singkatnya gini guys, yang lebih jelasnya yaitu perbandingan antara pendapatan pajak dengan PDB. Nah, PDB itu banyak, ada dari tambang, batu bara, terus pertanian dan sebagainya gitu. Nah, tax ratio ini hubungannya erat sama bagaimana negara ini bisa menghimpun gitu ya pundi-pundi pendapatannya kayak begitu lewat pajak kayak begitu. Nah, tax ratio kita meningkat itu salah satu ningkatinya bukan cuma dengan PPN, tapi bisa juga dengan PPh yang jelas kayak begitu. Dan tambang-tambang, kalau tadi spill tambang gitu ya, kan banyak tambang yang ilegal. Kalau ilegal gimana cara negara majakinnya? Dibagiin ke ini lembaga. Nah itu dia, jadi gini. Jadi gini nih ya, sesuatu yang ilegal itu kan artinya tidak diakui secara hukum dan bisa merugikan negara dan masyarakat. Nah, berarti gimana cara dia bayar pajaknya? Sementara objek pajak adalah objek atau dalam tanda kutip atau unquote adalah orang yang udah pasti legal. Contoh kalau orang punya KTP, ya kan KTP sekarang udah digabung sama NPWP. Kemudian perusahaan juga udah perusahaan yang udah mendaftarkan pajak badannya kayak begitu. Nah, kalau sekarang daftarin pajak badan itu kan harus ada badan hukumnya atau legal. Kalau dia nggak legal atau ilegal gimana? Atau NIB lah minimal. Nah, itu gimana dia caranya untuk Atau siup gitu ya. bisa bayar pajak gitu ya? Kenapa yang kayak begitu ya nggak dikejar? Tapi kita, misalnya kita mau beli nasi, beli barang, belinya di katakanlah dalam tanda kutip ya perusahaan yang emang udah banyak kayak tanda kutip ya ini ya, misalnya Indomart, Alfamart, kita beli di situ tuh ya, itu kan pasti ada pajaknya. Tapi Padahal barangnya murah. Tapi pintar sih pemerintah, kenain pajak 12% tuh termasuk kayak Netflix, pulsa, apalagi tuh bang, internet. Iya betul. Terus QRIS juga, wah itu kalau pakai QRIS, wah gue jadi pengen hemat gitu. Bayangin. Padahal niatnya kita mau jadi simple ya. Iya, kita semenjak ada QRIS kita kilaf gitu. Ada QRIS, tat jadi barang. Tapi masalahnya itu dipajakin. Iya. Kayak begitu ya.
Kadang gue pernah tuh udah lagi bayar QRIS, mau bayar pakai QRIS mbak, oh harganya jadi 12.000 padahal 10.000. Kenapa, gitu? kenapa? Nah nggak tahu gua. Karena jasa di dalam QRIS-nya dikenain charge. Nah terus tiba-tiba yang bikin apa ya, program QRIS dari BI katanya emang nggak kena fee kalau di bawah 100.000. Tapi Bayangkan kalau kalian punya kos-kosan kontrakan pakai QRIS, udah kena pajak, kena fee juga. ya ampun, double dong. Double. Ini sebenarnya keluh kesah dari salah satu warga negara Indonesia yang saya tunjuk nih. Aduh. Tahu kan siapa yang punya kos-kosan? Jadi kalau mau ngekos di Jakarta sekalian promosi aja deh. Bisa hubungi Baim ya. Nah, nanti hubungi di link kalau ada kayak gitu. Tapi balik lagi ya. Jadi tax ratio, bagaimana penerimaan negara bisa meningkat kayak begitu lewat pajak kayak begitu. Tapi permasalahannya di Indonesia itu sebetulnya orang-orang itu bingung, pajak dinaikin tapi pengelolaan pajak dan efektivitas pajak buat masyarakat itu masih rendah. Harusnya ini sih edukasi yang dilakuin Kementerian Keuangan dulu, pajak masih di bawah Kementerian Keuangan ya. Sekarang katanya udah dipisah ya, benar Iya. nggak sih guys? Sampai bayangin, kemarin katanya LPDP mau ditutup. Waduh, itu ngeri Apa banget. maksudnya udah nggak ada lagi atau jadi Kuotanya jatuhnya sedikit. kuota sedikit atau enggak jadi apa ya, pinjaman student gitu. Oh, loan student loan. Waduh. Student loan. Terus bayangin aja, ini kadang-kadang kita juga merhatiin ya, ketimpangan pajak di negara sama di daerah itu beda banget. Contohnya. Ya contoh ini kayak kalau kita pernah nonton ya konten tentang di Lampung itu yang jalan rusak. Oh iya tuh ya. Padahal di Lampung itu pendapatan pajaknya lumayan loh, gede. Tapi kenapa fasilitasnya begitu ya? Iya. Nah, keterbukaan sih, mungkin edukasi yang dilakuin Kementerian Keuangan lewat Dirjen Pajaknya itu kan kadang-kadang ada konten. Pernah dengar nggak sih guys, pernah baca nggak sih guys? Kalau gue sih pernah sih, ada namanya Uang Kita. Nah, Uang Kita itu bukan promosi ya, ini bukan promosi pemerintah, tapi Uang Kita itu adalah ngebahas bagaimana pendapatan dan juga bagaimana uang kita tuh digunain sama negara. Aplikasi Tapi kan buat audit ya. bukan aplikasi buat audit juga, jadi emang edukasi konten gitu, namanya Uang Kita nama judulnya. Tapi itu gini ya, ketika lu nonton, nggak semuanya orang nonton itu kayak begitu, dan Iya. nggak menyeluruh. Mungkin orang yang aware doang terhadap uangnya mereka yang diambil sama negara, itu pengen tahu sih dialokasin buat apa kayak begitu. Nah, tapi kayaknya nggak mencapai masyarakat yang tidak teredukasi dengan baik kayak begitu. Contoh, orang yang lulusannya SD, SMP ataupun SMA kayaknya nggak akan nyentuh konten itu deh. Bisa aja di riset, coba lihat hasil risetnya kayak gimana. Tapi ini disclaimer ya guys, ini bukannya gue so tahu atau apa segala macam, cuma penasaran aja kayak begitu. Konten-konten edukasi tentang uang kita itu kayaknya cuma dinikmati oleh kaum satu sarjana pun sarjana ekonomi, dan ataupun yang aware terhadap ekonomi. Kedua, adalah orang-orang pajak itu sendiri kayak begitu, bagaimana ngelihat bagaimana uang itu diterima dan disalurkan, ataupun segelintirin kalau menurut gue mah. Tapi menurut lu gimana? Lu sendiri pernah denger nggak? Gue kan yang cerita nih, lu sendiri pernah, atau kita langsung aja nih testimoni, pernah nggak lihat konten Uang Kita dari Kementerian Keuangan? Pernah gua. Di mana? Di LinkedIn? Di Instagram juga ada. Oh, di Instagram kayak begitu. Lu follow ya? Follow. Gue nggak tahu Tapi deh, gini gua ya cek guys, nih. Cek intinya dulu. dari Bang Agung itu gini, pendidikan itu penting untuk membuka cakrawala kita tentang dunia gitu. Intinya begitu. Nah iya, tapi apa namanya? Masalah gini, misalkan lu lulusan SD, apakah lu tahu dunia robotik gitu? Oh iya sih, benar juga Karena sih. begitu. Itu juga private juga ya. Tapi maksud gue gini ya, sekarang kan lagi viral lah, PPN pajak naik semua segala macam. Sebenarnya ini adalah kesempatan pemerintah membuka edukasi seluas-luasnya bagaimana pajak kita disalurkan kayak begitu. Dalam tanda kutip, misalnya proyek strategis nasional itu dapat pendanaannya dari mana ya, pajak kita dialokasi ke situ berapa persen kayak begitu. Kemudian pendidikan, Kementerian Pendidikan kan ada dua sekarang, pendidikan tinggi dan juga pendidikan dasar dan menengah gitu. Nah itu berapa yang dialokasiin dari pajak kita untuk mereka kayak begitu. Kemudian
bagaimana fasilitas umum kayak kita misalnya jalan di trotoar, ya kan, kemudian punya jalan raya yang enak. Kan kalau nyetir enak ya, kalau jalannya enak ya. Enak banget. Kayak begitu. Kan kita beli motor aja, beli kendaraan Kalau jalan yang gak enak kena kita pajak. ke bengkel mulu cuy. Ke bengkel kena pajak juga. Iya, pajak jasa ya. Pajak Iya, jasa. aduh. Maaf Belum mas, kalau pajak olinya barang, ya. 12%, kena 12%. Ini balik lagi ke 12% habis tax ratio, bagaimana pajak didapatkan sama negara. Nah, sekarang kita balik lagi ke 12%. Kenapa harus 12% dan kenapa PPN yang dipilih? Kalau kata lu Iya. kenapa itu? Tapi gue mau bahas ini dulu ya. Sebetulnya yang dikeluhkan orang Indonesia itu pertama ya efektivitas pajaknya, penyerapan pajak buat masyarakat, dan kedua kita ngerasa kalau sebagai masyarakat biasa ya pengeluaran kita bakal lebih banyak, tapi gaji kita Nggak naik. gitu-gitu aja nggak naik. Iya, itu dia. Terus kalau ngomongin Kalau pajak, begitu yang ada bisa bikin deflasi. Artinya apa? Deflasi itu istilahnya gini guys, minat masyarakat buat belanja menurun. oh iya, jadi simpan ya, save. Iya, jadi save mending the money. simpen aja. Terus kalau belanja ya cari yang promo. Itu kayaknya udah jadi rahasia umum deh. Semua orang yang belanja sekarang pasti ngincer yang promo. Tapi ya gitu, ketimpangannya yang ikut promo itu orang-orang menengah ke atas sama yang atas gitu. Iya, karena dia punya uang. Begitu. Yang bawah gimana? Dan kita yang bawah mau apa-apa pakai KTP. Contoh kita mau beli ini apa ya? Iya, Pertamina itu ya. Beli gas aja harus ada KTP. Terus kalau maunya pakai aplikasi. Iya, bener sih. Itu. Jadi ya sebenarnya dua sisi, ada sisi baik dan sisi buruk, tapi kayaknya lebih banyak sisi buruknya ya. Ya sebetulnya kita nggak bisa langsung menyimpulkan ya, kita lihat aja. Jadi intinya kita 2025 harus lebih bekerja keras guys. Nah, itu 2025 taraf pajak ini baru berlaku kan. Sekarang tuh udah hari-hari terakhir buat menikmati. Ini tanggal Bukan 26. menikmati, untuk bisa merasakan pajak yang masih normal. Sebenarnya nggak normal sih, karena udah naik 1%. Dulu gue masih banget ngerasain zaman-zaman masih PPN tuh 10% kayak begitu. Bahkan 9% pernah ngerasain juga kayak begitu. Ya walaupun dulu masih sekolah dan masih kuliah. Ya kan. Sekarang udah nggak sekolah dan udah nggak kuliah, naik lagi 12%. Ya ampun. Tapi Allah. lucunya Bang Agung ini guys, dia kuliahnya sarjana teknik tapi ujiannya ekonomi. Kayaknya gini tuh, kayak gini. Konsepnya gini. Semua sarjana sekarang ketika lulus ujiannya ekonomi. Bagaimana dia bekerja, bagaimana dia membeli barang, bagaimana dia memenuhi kehidupan. Jadi ujian itu bukan berdasarkan latar belakang kuliah. Jadi nggak heran kalau kalian ini ada kaitan juga dengan jenjang pendidikan ya. Iya. Misalkan dia SMA-nya IPA, tiba-tiba jadi IPS ya mungkin ujiannya udah ekonomi. Jadi dia pengen tahu gitu cara ngurus ekonomi. Iya, bagaimana kita memanage keuangan. Kalau ngomongin manage keuangan, nih udah tahu belum kalau investasi juga dikenain pajak, Im? Oh tahu juga itu. Nah, coba cerita dikit dong, Jadi sekarang gini. literasinya Gen Z sama milenial itu soal investasi kan naik. Nah, ini dikenain pajak juga loh, Im. Ini yang gue tahu investasi kena pajak itu udah dari 2022. 2 tahun yang lalu berarti ya. Iya udah Kita kena. buka aja gimana? Jadi sistemnya itu emang tiap Februari atau Januari itu data kita dibuka sama ini. Jadi kan kita misalkan kita naruh uang di Indo Premier. Nah, Indo Premier wajib melaporkan data-datanya customernya ke itu Dan itu dihitung sebagai pajak. itu dia. Berapa persen? Udah gitu kena pajak masih 11 sih sekarang. 11%. Terus udah gitu kalau ingat nggak kalau dividen tuh ada laporan dividen tapi kita ada potongan pajak. Iya, kena pajak juga dong kita ya. Iya, walaupun bonus kena pajak. Iya. Terus belum lagi kalau kita menang di lomba itu kena pajak juga. Kalau dari luar negeri apalagi kena biaya dan cukai lagi, pajak juga. Waduh, itu beda hal. Kayaknya kan Beda hal. Aduh. Ya tapi maksudnya gini ya. Kita mau cari strategi biar uang kita termanage dengan baik, misalnya kita melakukan investasi juga dikenain pajak. Jadi hidup kita ini semua dikenain pajak kayak begitu. Iya, jadi jangan heran ya kalau kedepannya banyak banget masyarakat Indonesia itu pada kawin silang gitu Kawin silang itu apa tuh? atau pindah negara. Karena ada yang ngomong kalau kalian nggak seneng pindah negara aja. Ada yang ngomong itu pejabat. Ya, kalau begitu konsepnya, buat apa kita berbangsa dan Tapi bernegara? bagus itu, bagus buat naturalisasi. Jangan lupa ada manfaatnya itu. Iya, benar Diaspora. juga ya. Aduh. Nah, gini. Gue punya sedikit gambaran buat kerja keras yang lu bilang tadi di 2025. Kalau memang PPN naik nanti, ya
gue harap sih semua orang baik dalam semua profesinya itu pendapatannya dinaikin. Cara naikinnya gimana? Ya kita bayar pajak itu kan untuk kita. Nah, kita harus tahu bagaimana kualitas kerja kita sehingga kita dihargai lebih, sehingga kita bayar pajak pun bukan pajak yang PPN doang, tapi pajak penghasilan. Karena penghasilan kita tinggi. Karena ini yang lagi dikritik nih. Sebetulnya Indonesia ini ujiannya banyak banget, Bang. Pertama suku bunga. Kita udah mulai recovery Ya. pasca Covid. Tiba-tiba pajak 12%. Itu serem banget sih. Kayaknya kalau lihat Tiba-tiba IISG turun itu. Tiba-tiba juga kita lihat data bahwa di 2024 ini tingkat pengangguran tinggi banget. Banyak banyak PHK. Bayangin guys, kalau pajak 12% berarti kan perusahaan bakal berpikir bagaimana cara mengefisiensi biaya dan cara biar mendapatkan keuntungan yang lebih. Bisa jadi dengan mengurangi pekerja dan memakai AI atau robot gitu. Iya, setuju banget sih. Nah, pertanyaannya gini, sudah siapkah kita dengan teknologi yang memudahkan kita dan menggantikan kita dalam pekerjaan teknis? Karena kalau pekerjaan strategis, AI, robot itu masih belum bisa karena mereka dikendalin sama kita. Jadi ya Tapi gitu. itu 2025 gambaran begitu, guys. Siap nggak, guys? Jadi jangan heran guys kalau 2025 lagi nanti, apalagi sekarang aja ya, kita lihat banyak banget orang yang umurnya 24 atau 35 sampai 35 itu usaha pinggir jalan. Karena saking UMKM. susahnya kerja gitu. UMKM banyak agak aneh gak sih, guys? Maksudnya gini, kalau di suatu negara pengusahanya banyak, itu kan akan meningkatkan perekonomiannya. Tapi kalau yang UMKM-nya terlalu banyak, itu agak aneh, guys. Kenapa? Karena mereka nggak akan pernah tumbuh jadi perusahaan besar kayak begitu. Justru harusnya para UMKM ini didorong buat naik kelas. Kalau dia naik kelas, dia akan membuka pekerjaan. Satu, kalau misalnya di bidang kuliner, akhirnya yang kerjanya tadinya satu orang, misalnya dia sendiri sebagai owner, sebagai penjual, terus jadi punya kasir, jadi punya waiters, jadi punya OB bahkan kayak begitu, dan juga punya bahkan punya manajer gudang buat persediaan, kemudian pemasaran. Lah itu kan berapa orang yang kerja udah. Itu kalau dia naik kelas, misalnya dari somai jadi somainya misalnya di brandingnya jadi naik kenapa somai ya? Tapi maksudnya itu ya, poinnya ketangkep yang harusnya ya. Dia besar kayak gitu ya, dan akhirnya dia bisa buka cabang semua segala macam. Tapi itu pengusaha yang beneran tumbuh gitu ya. Bukan yang tukang somai yang setiap hari dari dulu kita SD sampai dengan kita SMA, sampai kita lulus kuliah, sampai kita kerja, dia masih jualan somai dan itu aja. Itu kasihan, guys. Capek nggak sih ngeliat orang kayak begitu? Lebih gitu? kasihan sih yang ini udah nggak kerja. Aduh, iya. Terus sekalian kerja dia malah pakai duitnya buat judol. Ketebak. Terus yang kalah yang jadi dampaknya istri sama anak. Kalau punya Kalau ya, rata-rata banyak yang punya gadget, makanya tingkat perceraian juga tinggi. Bayangin 11%-nya tingkat perceraiannya tinggi, lagi 12% gitu. scary is marriage scary is marriage, marriage is scary ya. Tapi Marriage is by the scary. way ini kita nggak promosi Oasis ya, karena kita kena pajak 12%. Oh, iya. 11%. belum. Santai dulu, tahan Santai dulu. Semoga dengan banyak konten kayak begini pemerintah ini sih aware. Kita bikin pendapat kayak begini bukan berarti kita setuju atau nggak setuju, tapi pemerintah ayo dong perhatiin kita kan masyarakatnya juga. Pemerintah itu ada kalau ada yang diperintah kayak begitu. Tapi bayang nggak bang, kita juga kesel banget dah. Kita bayar pajak, terus mereka yang jadi pejabat di pemerintah gaji tinggi, tapi kenapa nggak mikirin kita gitu? Itu guys, Ketimpangannya di situ. kalau ada yang pemerintah yang nonton terus ngelihat bagaimana kita berdiskusi, ada yang benar ada yang nggak benar, sebenarnya ini adalah kritik guys gitu ya. Tolong sampaikanlah, tolong pikirkanlah masyarakat kecil, masyarakat bawah, kelas menengah kayak kita ini ya, yang kita kan berharap bukannya turun ke bawah tapi naik ke atas, jadi masyarakat menengah ke atas bukan menengah ke bawah. Itu punya hak itu loh guys. Emang kita nggak boleh jadi masyarakat kelas atas. Tapi gue jadi tiba-tiba keinget bang, biasa orang kalau mau ganti tahun itu bakal tasyakuran ya. Ini apa yang mau disyukurin jir? Kita hidup aja masih bersyukur, mungkin gitu kali ya. Iya.
Kita bisa bayar pajak juga masih bersyukur. Tapi masalahnya nih yang korupsi malah disuruh taubat. Nah itu kemarin lagi viral tuh. Jadi koruptor suruh pada balikin, ibaratnya kemarin tuh minjem. Faktanya juga nih, barang-barang yang disita KPK itu pada nggak laku dijual. Iya ngapain juga ya sih. Kayak begitu. Kita Siapa yang beli dilelang, gitu? siapa yang mau beli? Kayak begitu. Lu ikut lelang emang Im? Bayangin kita mau tahun baruan nih guys. Di sosmed itu banyak banget posting misalnya ada spanduk, mohon maaf. Tapi gambarnya ini pekerjaan gali gitu. Itu pekerjaan akhir tahun. Mohon maaf, tapi katanya gini, mohon maaf, PPN naik jadi 12%, anggaran negara bengkak, utang negara banyak, kemudian tambah banyak, kerja lebih keras lagi ya. Ini satir nih, satir banget dimaafkan. Tapi kenapa yang kayak gini nggak dicopot, tapi malah apa ya kemarin gambar-gambar yang satir itu di Muara Angke malah Iya dihapus. betul bener. Jadi emang kayak anti kritik gitu jatuhnya ya. Tapi kita percaya kita mau tahu Prabowo sebaik apa gitu dalam hal menanggapi kritik. Iya, ini kritik guys. Kritik itu kan ada yang tanda kutip sebenarnya Bukan nggak- kritik pisang ya. Iya, itu kritik. Kritik itu guys, nggak mesti harus membangun. Yang namanya kritik ya tetap kritik. Tapi bagusnya adalah kritik itu yang membangun. Nah, sekarang bahasanya adalah gini. Kalau kita mengkritik aja nggak bisa, gimana mau ngebangun? Gitu. Kayak begitu. Perbaikan lah. Kita kalau diomongin itu jangan baper gitu ya. Apalagi kalau yang namanya pemerintah. Kenapa? Karena memang tugasnya pemerintah itu memang berat dan gak semua orang itu mampu, makanya dipilih siapa yang mampu kira-kira kayak begitu. Nah kalau emang merasa nggak mampu ya jangan nyalonin gitu. Kritik ya, ini kritik gue boleh nggak, boleh aja secara pribadi, secara personal segala macam. Kita Ya. nih digambarin, kita ini ya guys, masyarakat Indonesia kayak digambarnya kita pakai motor, kiri ada truk, kanan ada truk, tapi yang kiri tuh tulisannya PPN 12%, yang kanan gaji UMR rendah. Kita itu diantara Jadi hidup dan kalau mati. kalau kita nggak nyampetin diri, kita bingung bakal kelindas gitu. Gitu. Kelindas mana? Gaji UMR apa gaji UMR yang rendah, apa PPN yang rendah, apa yang PPN 12% itu? Iya. Atau enggak gini guys, kalau mau dibikin klaster boleh tuh. Misalnya kelas menengah ke bawah PPN-nya adalah 5%. Nah, itu alhamdulillah tuh 5%. Nah, kalau kelas menengah atas itu PPN-nya 12%. Boleh nggak begitu dikasterisasi? Cara taunya gimana? Lihat aja di gajinya. Kalau gajinya masih di bawah UMR, itu pasti kena pajak 5%. Iya. Tapi kalau gajinya udah di atas UMR bahkan berkali-kali lipat, ya kena 12% ya sah-sah aja. Kayak begitu. Adil nggak? Ya kalau dirasa kalau bilang adil atau nggak adil ini harus konsultasi sama ahli ekonomi. Kebetulan kita bukan ahli ekonomi. Iya, tapi menurut gua nggak adil. Kenapa? Kalau kalian lihat di sosmed itu banyak banget info pengampunan pajak, tapi kita nggak diampunin. 12% cuy. Tapi yang orang-orang kaya itu dikasih pengampunan pajak, maksud lu apa? Katanya biar bayar pajak. Lah sekarang maksudnya gimana? Kita kalau beli sesuatu itu kan nggak bisa nunggu. Contoh kalau kita lapar ya butuh beli makan. Kalau beli makannya dalam tanda kutip di fast food kayak yang biasa rame-rame kayak misalnya di mana ya, di mall-mall gitu ya, ataupun beli di Indomaret apa amat, ada yang komen lagi. Ya, jangan belinya jangan di situ dong. Belinya Bayang nggak, tapi Bang? kan kita manusia pengen dong. Iya. Kita manusia pengen dong. Dan itu kena pajak kan? Apakah dia ngelihat isi dompet kita berapa? Apakah dia ngelihat penghasilan kita berapa? Kan enggak. Yang penting kalau dia beli barangnya kena pajak. Bayang ya, kita lagi makan tahu Sumedang itu satunya kena 12%. Itu tapi tahu Sumedang yang di mall yang mana itu? Enggak, tapi maksudnya kalau tahu lah ayam di mall gitu kan. Gue nyebutnya nggak usah nyebut merek gitu ya. Ayam di mall terus ada minumnya. Itu kan harganya sebenarnya kalau di menu ya sekian 28.000, 38.000, 45.000. Pas bayar kita di atas 50.000. Kenapa? Waduh. Karena pajak PPN-nya 12%. Lama-lama Aduh. kita ngerasa itu duit 100.000 itu bukan senyum lagi, flat. Soalnya 100.000 itu nggak kerasa sekarang. Wah parah sih, parah. Itu namanya inflasi. Kalau dalam ekonomi itu namanya inflasi. Jadi uang yang Inflasi kita biaya. gunakan, uang yang kita gunakan yang harusnya dapat sekarang jadi nggak dapat, itu namanya terkena inflasi. Kayak begitu guys. Jadi selain ada deflasi ada inflasi. Nah inflasi ini juga kalau PPN naik pasti terdampak sih. Harusnya udah banyak sih konten-konten yang angkat inflasi yang bakal terjadi kayak begitu. Dimana uang 100.000 sama kayak 50.000
Di mana uang 50.000 sama kayak 20.000, di mana uang 20.000 udah sama kayak 10.000, dan uang 10.000 udah kayak 1.000. Dan sekarang 1.000 nggak ada, men, parkir aja 2.000. Gue kayak lagi ini bang, lagi ngangkat karung beras. Tulisannya satu, yang pertama karung berasnya itu ada upah murah. Di atasnya upah murah itu ada karung tulisannya harga rumah tinggi dan jangka waktunya panjang. Aduh KPR. guys, kita mau beli rumah guys. Kalau pajak kita dikumpulin buat beli rumah bisa nggak ya? 30%, bayangin 30 tahun KPR. Apa 30 tahun? Wah, Guys, 20 tahun. Kayaknya yang pengen rumah bukan cuma gue doang. Pasti lolos semua pada pengen punya rumah sendiri kan, rumah impian sendiri kan. Cuma Ya. bayangin aja, setiap lo mau nabung, tabungan lo itu tergerus sama yang namanya PPN tadi. Gak cuma PPN bang, anak Gen Z itu kalau ada duit nongkrong, Wah iya, Netflix belum. nongkrong di kafe kena pajak juga. Iya, Netflix belum, terus Spotify belum, ya, internet juga. Lah kita mau nabung pakai apa? Kecuali pendapatan kita dinaikin. Nah makanya pemerintah itu soal UMR, soal kenaikan gaji di semua bidang dan profesi itu perlu banget diperhatiin guys. Ya, pemerintah nih tolong dengar, ya, rakyatmu butuh pekerjaan yang dibayar layak, tinggi. Intinya Dan juga gini ya. bisa buat bayar pajak. Intinya kita butuh solusi yang solutif. Solusi belum betul solutif. Nah itu ya, solutif banget buat kehidupan masyarakat. Ya. Tapi kita juga makasih banget nih buat UMKM. Tanpa UMKM kita mungkin nggak bisa melewati apa ya, ujian di tahun 1998, 2007. Sebenarnya UMKM juga nyelamatin kita di COVID kemarin kok. Ya makanan-makanan yang kita konsumsi kan nggak bisa pergi jauh-jauh dari UMKM kayak begitu. Walaupun ada ini ya apa, menghalang. Tapi kalau mereka nggak jualan kita makan apa guys? Kayak begitu. Tapi ini UMKM nggak cuma makanan ya, maksudnya yang lain kayak begitu. Tapi maksudnya UMKM itu dalam setiap saat satu hal itu ya, baik itu seberat apapun selalu bisa bikin kita bertahan. Tapi ingat kata mantan bupati lu, Emang gue di bupati, gue kota sekarang. Darmakun. Oh iya. Oh, Kalau iya. COVID itu D-nya itu digital. Apa tuh kepanjangannya? ID. Apa? COVID ID-nya itu adalah ID ya. Corona virus apa? Ini identity digital. Corona identity digital. Iya kayak gitu. Ya gitulah guys, tapi itu Bangga nggak lu? gue bukan warga Jakarta guys. Gue bukan. Gue kan pernah jadi bupati Bekasi. Gue bukan orang. Gue bukan orang Jakarta. Gue bukan orang Kabupaten Bekasi. Gue orang Kota Bekasi guys. Ini disclaimer ya. Jadi gue kurang tahu, kurang paham kayak begitu. Tapi gue ngikutin debatnya ya, mereka bukan orang biasa sih. Mereka latar belakang pendidikannya keren-keren loh. Kayak begitu. Kalau bisa aja dicek segala macam. Dan mereka punya cara, menurut gue terinspirasi dari Einstein. Einstein pernah bilang gini, Apa? jika ingin sesuatu yang berbeda dengan cara yang sama, itu adalah suatu hal kegilaan kayak begitu. Jadi maksudnya gini guys, kalau kita pengen hasil yang beda, pasti pakai cara yang beda, jangan pakai cara yang sama. Nah itulah out of the box-nya mereka kayak begitu. Jadi dia mengilhami bagaimana Einstein berkata ya, suatu kegilaan jika kita menginginkan hasil yang berbeda tapi menggunakan cara yang sama. Itu berarti benar. Kenapa 11 jadi 12? Oh, Bayangin, 2 tambah 4 jadi 6. Kalau 3 tambah 3 jadi 6 juga. Nah, ini jadi 12, Bang. Oh iya sih. Pakai cara yang berbeda tapi nggak tahu kita ini berhasil atau tidak, kita tidak tahu. Jadi intinya gitu guys, kalau kita pakai cara yang sama buat hasil yang berbeda ya sulit kayak begitu. Makanya kalau kita dalam tanda kutip ya keberlanjutan, wah ini serem nih kalau udah ngomongin keberlanjutan nih ya. Berarti kan kita pakai cara yang sama ya guys, ya nggak berubah gitu. Nah kalian mau dapat hasil yang kayak gimana? Berarti 10 tahun ke belakang kalau dilanjutin akan jadi 10 tahun ke depan loh. Ayo loh. Ternyata konsekuensi dari makan gratis itu pajak 12% ya. Ingat Im, nggak ada makan siang yang gratis. Berarti bapaknya yang bayar ini itu sebenarnya kayak subsidi silang. Bapak-bapak se-Indonesia patungan buat ngasih makan anak-anak mereka. Tapi masalahnya kan itu dari Cina juga. Cina juga nggak mungkin ngasih gratis ya. Itu dia. Ingat, nggak ada makan siang yang gratis guys. Bahkan kalau kalian nemu makan siang gratis, kalian harus cari apa yang diambil dari kalian. Gue mau jokes tapi takut jokes anjir.
Gak apa-apa. Nanti kita cut kali ya. Dark jokes-nya gue gini, Cina ngasih makan siang gratis. Permasalahannya teman-teman gue yang Cina itu jarang yang ngasih takdiran ke gue. Jokes banget ya lu, interaksi banget ya aja. Rasis aja. Sorry itu gue nggak ada masalah apa, cuma jokes doang. Tapi kalau itu sesuai berarti relate. Kalau nggak relate gue minta maaf gak. Jadi gini guys kayak gitu ya. Jadi balik muter-muter, kita udah muter-muter soal PPN 12%. Kita tax mau ratio. bahas ini bang sekarang. Fakta di Oh, ASEAN. fakta. Ini ada konten dari Saham Talk gitu. Mau dari saham tuh. Apa tuh kontennya? Ternyata Indonesia itu adalah negara yang upah minimumnya paling rendah se-ASEAN. Kok bisa? Tapi PPN-nya paling tinggi. Lucu ya. Itu dia kayak ditekan banget ya begitu ya. Jadi yang Lucu. pertama itu Singapura, upah minimumnya gede. Padahal mereka cuma pulau kecil. Tapi mereka bisa jadi tempat transit pesawat, kapal. Tapi yang menarik dari Singapura ini selain yang tadi lo bilang itu koperasinya loh. Ini karena gua orang koperasi jadi keinget gitu ya. Koperasi di Singapura NTUC fair price ya, kayak Indomaret, Alfamart di Indonesia itu pajaknya dibebasin. Kenapa? Karena mereka mengakses pajaknya adalah lewat koperasi, di mana koperasi ini udah ngebantu negara lewat PPh-nya kayak begitu. Jadi pajaknya secara otomatis sudah ditarikin sama koperasinya. Jadi nggak perlu bayar pajak lagi. Kebayang nggak? Gitu. Jadi pajak koperasinya dibebasin. Ya kebayang nggak, Singapura yang pulaunya se-Jakarta itu bisa gede Iya. Mau jadi warga Singapura ya? upah minimum, tapi dia pajaknya cuma 9% sekarang. Dulu kita berapa tahun yang lalu itu? Kita juga sempet juga 9%. Itu pas 2015. Enggak, belum. Sebelumnya, maksudnya 2012 sebelum gitu ya. Oh iya. Ya, 2012 sebelum. Nah, itu 9%. Dan- Pernah nggak sih guys lo bayar pajak cuma 9%, terus dibuletin jadi 10%? Sekarang baru-baru dibuletin ya, naik. Oke, ini konten yang upah minimum dan PPN tertinggi. Kita kapan penutupan guys? Udah kali ya, cukup ya. Tapi gua sebelum closing gua ini kali ya. Tapi bentar guys, kita lihat Vietnam itu ada perubahan loh. Tapi kan dia komunis. Ya, jadi gini, faktanya dia nurunin pajak dari 10 jadi 8%. Karena Nggak tahu kenapa, tapi di situ keterangannya juga mereka mengurangi kementerian. hemat ya. Hemat tapi ngurangin 8% juga. Ini dia targetnya nyari naikin tax ratio apa? Nah, itu yang kita perlu belajar kali ya. Ingat guys, walaupun Apa ini marketing biar ayo pindah ke Vietnam yuk gitu. tapi Vietnam serem, bro. Komunis, bro. Gua nggak. Tapi kita nggak bakal dibully, cuma dibulinya sepak bola doang. Iya sih. Vietnam. Kemarin kita menang apa kalah sih? Kalah anjir. Iya. Nah, jadi gini guys. Tapi kita emang levelnya bukan di Piala Ciki ya, maaf ya. Ais, Piala Ciki. Maaf, bukan Piala Ciki, AFF. Piala Dunia nih, Bos. Iya. Aduh, Garuda di dadaku. Nah, Tapi gini, pajak di dadaku juga. itu 12%. dia. Ya, gue sebenarnya gini guys, gue bukannya nggak cinta Indonesia, gue mencintai Indonesia dengan seluruh komponen yang ada ya, kecuali pemerintah, kecuali orang-orang zolim yang ada di dalamnya kayak begitu ya. Soalnya gue hidup di Indonesia tuh pertama, tanahnya gue manfaatin, airnya gue manfaatin, terus keindahannya gue nikmatin, gue menghirup udara di sini, besar di sini, gimana nggak cinta coba gue sama Indonesia kayak begitu. Jadi gue ngeritik ini, sebenarnya gue nggak kritik yang keras ya, gue dari tadi kritik yang bercanda-bercanda, jokes kayak begitu ya. Itu adalah bagian dari pendapat, beropini tentang bagaimana kita hidup. Bukan kita sih, minimal saya hidup di Indonesia kayak begitu ya. Karena saya yakin sebenarnya kenapa saya berani ngomong kita, kalian yang nonton juga pasti merasakan hal yang relate, hal yang mirip, hal yang memang kalian rasain juga gitu, ya kan? PPN loh, pajak pertambahan nilai. Tapi kalau bagi yang nggak bernilai gimana? Aja deh, udah malah overthinking lagi. Yang nggak benar itu buzzer, bayangin kalau misalkan pemerintah bayar buzzer buat bikin citra PPN itu bagus, Aduh, nggak banget sih. nyerang masyarakatnya sendiri. Bayangin guys. Jangan ya guys, buat bazar sadarlah kalian tuh dibayar buat hal-hal kayak begitu tuh, berkah nggak sih? Mikir dong, hidup tuh udah sama-sama susah, jangan
pengen lu yang enak, kita yang susah gitu ya, betul nggak? Lu dibayar enak kayak begitu, itu maksud dari tadi ya. Kita nerima hasil kerjaan pemerintah yang begini gimana? Padahal sebenarnya lu juga harusnya kena dampaknya dong, walaupun lu dibayar. Iya nggak sih? Buat orang-orang yang apa namanya, buzzer pemerintah yang kebijakannya apa namanya, buzzer kebijakan apalagi ya. Emang sekarang gue tanya nih, ini agak serius dikit nih, sorry ya. Oke, gue nggak bakal bercanda gue. Serius. Kalian juga bakal kena sama regulasinya loh, dalam tanda kutip. Kalau kebijakan itu merugikan masyarakat, emang kalian bukan masyarakat, kan kalian kan terdampak juga kayak begitu. Nah itu dia, sadarlah dikit guys gitu ya. Jadi buzzer emang dibayar, cuma dampaknya nggak setara sama apa yang kalian dapatin. Kalau dampaknya itu berkepanjangan bahkan sampai bikin hidup kalian susah, gimana mau kayak begitu? Nah pikir 2 kali guys, itu serius banget nih makanya. Gue juga serius. Gue nggak kebayang 2025 gue beli sesuatu kayak misalkan makanan atau apa. Wishlist sudah Atau banyak berarti emang. Enggak, bentar, apalagi misalnya minumannya misalnya ultra milk ya. Air kemasan ini mengandung gula, susu, terus apalagi protein dan pajak 12%. Bayang nggak? Nah itu dia, lu udah punya wishlist belum di 2025? Enggak, maksudnya gue kebayang gue kalau beli apa-apa itu di ingredientnya ada tulisan 12%, anjir. Secara nggak langsung. Iya sih. Tapi secara langsungnya itu di struknya. Berat banget. Itu ya, itu adegan dewasa sih baca stroke. Baca struk itu adegan dewasa cuy. Nggak, jadi gini guys. Gue nanya juga kalau sekalian kayak gitu ya. Lu udah punya wishlist yang mau beli di 2025 nggak? Gue sekarang lagi bisnisnya di ini pertanian. Enggak, maksudnya di bisnis pertanian ini pasti ada wishlist yang pengen lu ini kan beli gitu ya, wishlist, harapan atau barang ataupun jasa apa yang pengen lu nikmati di 2025. Lu akhirnya jadi jaga-jaga nggak sih? Nahan nggak sih? Ini gue lagi ngejokes cuy. Oh gak jauh. Gue punya bisnis pertanian kayak yang di sosmed, nggak tanya apa, di game Funfail. Tahu. Kiat-kiat sukses di usia muda. Gue mulai Udah dari punya babi 5, sapi 7, terus pertanian luasnya 8 hektar. kalau kayak begitu gue jadi inget di situ kan kita bayar pajak juga nggak sih? Enggak anjir, nggak ada. Nggak ada kan ya? Nggak ada. Dan pemerintahnya Di situ baik kita banget. di situ kita disetting jadi petani bukan masyarakat. Tapi ada game yang ngedidik kita buat jadi apa ya, kayak citizen gitu. Oh isi Atau masyarakat. Masyarakat. Kayak Terus kita misalkan dikasih upeti ya, suruh bayar. Terus abis itu uangnya dikumpulin buat perang. Wah, Gitu. mau perang nggak? Enggak deh. Iya. Gue ngelihat orang tawuran aja trauma gue. Apalagi yang tawuran sarung yang solpet gitu. Kayak siapa tuh pakai bahasa solpet? Tapi itu ya guys, 2025 kita kerja keras. Bayangin kita mau tahun baruan ya, ada spanduk kerja lebih keras lagi ya. Aduh. Ya guys, nikmatin guys, kerja lebih keras lagi guys. Nikmatin 4 hari lagi guys. Tetap kita bertahan, apapun yang terjadi, hidup harus tetap berjalan. Makanya kerja keras. Kayak begitu guys. Gue jadi band Nadia gue. Apa Belum ada 1 bulan. Gue yakin pajak pasti akan naik 12%. Boleh gue sambung nggak? Untungnya dunia masih berputar. Untungnya walaupun pajak 12% gue masih hidup. Tapi ini bukan berarti pembelaan ya. Karena hidup itu adalah wajib dijaga. Makanya kita kerja keras. Ya, jadi buat kalian yang udah menjaga kewarasan sampai 2024 akhir ini, makasih banget buat kalian sendiri. Tepuk Minimal tangan. kita harus berterima kasih sama diri kita sendiri. Tanpa kita sendiri, siapa yang mau nguatin gitu? Ya, jadi kalau Bernandia bilang apa tuh? Ada gak? Ada hal-hal baik datangnya belakangan. Mungkin guys. Ini contohnya kayak 12% nih, datangnya Iya, belakangan. Mungkin guys. Setelah 12% ini. Ada 13%. Bukan gue yang bilang guys. Lah, kan nggak mungkin turun ya. Itu dia. Kecuali Vietnam kita. Pajak itu nggak mungkin turun, tapi naik. Naik. Tapi naiknya kapan kita nggak tahu. Dan sebenarnya pajak naik bagus nggak? Selama masyarakatnya
mampu, ya sah saja nggak apa-apa. Tapi kalau masyarakatnya nggak mampu gimana? Masa iya hidup hak orang banyak direnggut oleh pemerintahnya sendiri? Wow, seram banget. Seram banget, negara ini menghabiskan jutaan nyawa masyarakat yang kelas. Gue ada jokes nih. Apa tuh? Apa perbedaannya pemerintah kita dengan wanita Indonesia? Apa? Gue nggak tahu. Sama-sama tinggi banget ekspektasinya. Tidak. Speknya tinggi. Makanya nggak heran kenapa. Bayangin, wanita independen makin banyak tapi pria mapan makin sedikit karena tergerus pajak 12%. Ingat guys, kebanyakan ketika kita jalan itu berarti bayar barang-barang yang kena pajak, makanan yang kena pajak, kemudian barang-barang yang kita beli kena pajak kayak begitu. Dan itu biasanya bayarnya cowok. Bukan berarti cewek independen ya nggak bayar juga, tapi maksudnya rata-rata yang Itu bayar hukum cowok. tidak tertulis. Ya itu hukum tidak tertulis. Nah, makanya kita jadi susah jadi pria mapan. Giliran kita mau nyari kerja ditulisannya 100 meter ke depan ada pekerjaan, nggak taunya galian. Bukan lowongan kerja, cuk. Ini jokes banget. 100 meter ya kan, awas ada pekerjaan gitu kan. Terus kita nanya ke teman ada loker nggak? Loker. Mari cuy. Ini jokes bapak-bapak nih. Gue kayaknya udah cocok juga kan di sekolah dipanggilnya Pak Agung. Demi apapun gue lagi menyenangkan diri sendiri. Iya, boleh. Itu self Kalau nyenangin pemerintah udah pasti 12% nanti. Iya, pemerintah 12% seneng. Coba ini guys, ini kasar nih di terakhir doang gue buka nih, hitung-hitungan kayak gini. PPN itu katakanlah beli satu barang harganya 10.000, masyarakat Indonesia 280 juta, dan ini nggak mandang gede kecil, baru lahir atau udah mau meninggal gitu ya. Kalau misalnya mereka konsumsi barang itu, misalnya katakanlah anggap semuanya mengkonsumsi kayak begitu ya, 10.000 nih, pajaknya 12%, berarti kan 1.200. 1.200 kali 280 juta itu sekali transaksi negara udah dapat ngantongin 336 miliar. Satu kali transaksi, satu barang doang. Bayangin kalau banyak barang terus sepanjang tahun. Kira-kira APBN terkejar nggak tuh yang ribuan triliun itu? Pasti kekejar guys. Nah itu dia tuh targetnya pemerintah. Tapi kita doain aja guys, kedepannya Indonesia lebih baik lagi dan nggak ngerasain deflasi ya. Ya ini harapan sih, harapan Iya. harapan dari gue pribadi, ini gue pribadi sih. Semoga pemerintah cari solusi yang solutif. Ya. Kemudian masyarakat juga diperhatikan dengan baik. Kita rindu dengan pemerintah yang dipuja-puja masyarakatnya karena bekerja dengan baik. Bukan dipuja sama mancanegara. Nah itu, dipuja sama mancanegara boleh, tapi masyarakat sendiri itu lebih penting. Tapi lu lihat nggak sih berita kalau ternyata Prabowo dibikin hina sama Turki? Oh kemarin ya Erdogan ya. Iya. Ini kita kapan sudah aja nih. Enggak. Tapi ya benar guys, di situ lu lihat nggak sih bahwa Turki itu walk out ketika Prabowo lagi ngomong kayak begitu di konferensi apa? D8. D8 ya, konferensi D8. Tapi kita doain aja guys, kedepannya kurs rupiah nggak melemah gitu. Jadi faktanya gini guys, kalau kurs rupiah melemah artinya rupiahnya naik, maka utang negara juga naik gitu. Karena pinjamannya Naik juga karena Nah, pakai itu. kurs dolar. Makanya Indonesia kemarin pindah ke BRICS. pengennya begitu. Ya kita nggak tahu manfaat secara langsung kayak gimana BRICS itu. Di sisi lain kalau misalkan kurs rupiahnya melemah, maka utang kita misalkan tadinya 8.500 bisa turun jadi 5.000. Karena pakai kurs dolar kemarin. Nah, ini buruknya dolar itu baru dirasain orang-orang yang maksudnya baru dirasain negara-negara yang pakai kurs dolar buat pinjaman ke apa namanya? Yang IMF. Ya, IMF. ya International Monetary Fund ya. Iya. Itu pakai dolar. Makanya ya bayangin aja kayak negara kayak Nigeria itu mau bangkrut atau apa gitu. Kolaps bahkan ya. Iya. Mungkin Yang juga kemarin karena udah begitu. kolaps ya apa? Dan negara apa? Ingat itu? Lupa gua. Tapi Pokoknya Nah. gua kalau main Monopoly gua kolaps duluan. gak jago lo Itu ya. ada hubungannya dengan pemerintah. Monopoly juga ada tuh. Tapi kan itu hubungannya bukan dengan pemerintah, hubungannya dengan dadu. Dadu lu bagus gak? Oh iya, itu untung-untungan ya. Tapi di Sekarang masalahnya di dadunya, kita nggak main dadu nih.
Oke guys, thank you buat Oke guys, kita penutupan kali ya. Coba mungkin dari gua closing statementnya tadi guys. Semoga 2025 kerja keras kita berbuah manis. Amin. dari gua 2025 kita harus lebih kerja keras. Cukup sekian. Kita Oke. pamit undur diri. Ya, saya Agus Setiawan. Kita nggak ini pop punya apa penutupannya? Oh ya, Ini kita tampil di mana? Pop Talk, Pop point of ya. view talk. Ya udah. Listen and listen. Dadah guys.